Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sahabat warahmatullahi Azakir, wabarakatuh. alhamdulillah kita ada guru kita Ustadz Agus Penan SMA. Gimana kabarnya, Ustadz? Masya Alhamdulillah Allah, udah berapa khair. tahun tanya ketemu nih, Ustadz. Tahun kemarin kita nggak Iya, ada Ustadz ya, alhamdulillah. qadarullah tidak bisa Alhamdulillah kita dikasih hadir. ketemu lagi Tahun silaturahmi, ini Ustadz. alhamdulillah dengan Alhamdulillah. izin Allah. Sahabat Semoga Azakir, alhamdulillah kajian Ramadan ini Ustadz pencerahan buat sahabat Azakir, Ustadz. ya Ramadan bulan ampunan dan terbanyak dosa-dosa yang diperbuatan manusia, Ustaz. betul. Ya, bagaimana kinerja puasa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu tadi sudah disinggung kajian Ramadan tadi, dosa-dosa yang Ya. paling besar dan ringan apa aja, Ustaz? Amalan-amalan yang untuk menggugurkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul, dosa dari sisi kualitas ada dua ya. Dosa besar dan dosa kecil. Ya. Nah, dosa besar itu banyak sekali. Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair telah menyampaikan atau telah menulis bahwa tak kurang daripada 70 macam dosa-dosa besar. Dosa yang pertama dan utama dari 70 itu adalah asyirku billah, ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah dosa-dosa kecil, ya. Nah, dosa-dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang memang kadang kita tidak sadar melakukannya. Namun alhamdulillahnya dosa-dosa kecil ini akan otomatis Allah ampuni dengan cara kita melakukan ibadah-ibadah yang secara dalil tekstualnya itu adalah bahwa perbuatan ibadah itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, melakukan sholat 5 waktu, kemudian berwudu, puasa Ramadan, ya, kemudian dilanjut dengan zikir setelah sholat, puasa Asyura, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Maka itu semua merupakan ibadah-ibadah yang secara otomatis bila ibadah itu dilakukan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Makanya beruntung sekali hamba Allah yang menjaga diri dari dosa besar, karena dosa kecil otomatis diampuni, dihapuskan dengan ibadah-ibadah tadi, begitu. Iya, Masya Allah, Ustaz. Allah. Bagian daripada kemurahan dari Allah subhanahu wa Iya, ta'ala, Masya Allah. seperti itu. Terus Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa itu sebenarnya Ustaz, yang sesungguhnya benar-benar hapus dosa gitu, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, ya. Tentu sebagaimana firman Allah tadi surat Tahrim, ialah dengan melakukan taubatan nasuha. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bagaimana tobat yang sebenarnya akan bisa menghapus kesalahan dan dosa kita? Tadi sudah disampaikan bahwa ya, lakukan tobat itu dengan 5 urutan tadi, ya kan gitu. 1, ya, tobatnya harus lahir dari hati dan dari kesadaran sendiri, bukan paksaan, bukan tekanan, ya, tapi betul-betul atas kesadaran. Yang kedua tadi menyesali, ketiga tidak akan mengulangi, dan yang keempat ganti itu perbuatan buruk dengan yang baik gitu. Tinggalkan yang buruk, ganti dengan yang baik. Akhirnya keburukannya hilang, kebaikannya jadi numpuk. Nah, yang kelima, bila dosa itu berkaitan dengan urusan muamalah, maka selesaikanlah dengan ya yang bersangkutan dalam urusan muamalah tersebut. Masya Allah, Itu seperti itu. Pencerahan juga nih, Ustaz. Iya. Terus ini satu pertanyaan lagi, Ustaz. Baik. Kadang-kadang kita sebagai manusia, Pak Ustaz, nggak luput dari dosa. Setiap langkah udah bertobat, tetap aja godaan setan itu pasti untuk melakukan. Kadang-kadang di depan mata juga. Ya malum lah, Ustaz, kita namanya juga hidup di dunia nggak luput dari dosa, ya Ustaz ya. Betul. Setiap langkah mata pun dosa terus yang kita lihat.
Itu gimana untuk menangkal itu? Itu kayaknya kebayang terus dalam sholat itu dosa-dosa yang Betul. kita buat kebayang terus. Itu gimana Ustaz? Ya memang. Sebagaimana sabda Sallam, Nabi bersabda, kullu bani Adam khata. Masya Allah. Setiap anak cucu Adam itu pasti. Sesoleh apapun dia, setinggi dan sedalam apapun ilmunya, tetap dia adalah manusia. Namanya manusia tidak akan lepas dari khilaf dan salah serta keliru. Ya, makanya nama manusia itu di dalam bahasa Arab disebut insan. Insan itu dari kalimat nasi'a, artinya insun. Sumyal insana insanun li'anal insana nisyun. Dikatakan manusia itu manusia karena manusia itu nisyun, suka lupa. Itulah makanya ya di surat yang pendek yang 3 ayat itu ya Allah berfirman bahwa setelah kita memiliki iman dan amal soleh, ternyata kita ini butuh yang ketiga. Jadi suratnya begini lengkapnya. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa demi masa demi waktu sungguh manusia itu rugi. Ya, kecuali yang tidak akan rugi itu bila memiliki 3 hal, iman, amal soleh dan tausiah. Ya. Nah, di sini walaupun dia sudah ada iman dan diikuti dengan amal soleh, ternyata tidak cukup. Butuh yang ketiga apa? Tausiah, wejangan, arahan, peringatan-peringatan, dan pencerahan. Jadi artinya, walaupun orang kita ini adalah manusia beriman kepada Allah, ya, kemudian beramal soleh, namanya kita itu salah, keliru, dan berbuat hilaf itu pasti. Maka supaya kita tidak larut dalam kesalahan dan berbuat dosa, maka butuh tadi tausiah itu, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka siapapun pasti akan melakukan perbuatan dosa, salah dan keliru, ya, maka dia pun membutuhkan kepada arahan, nasihat dan wejangan. Begitu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Baik. Allah, Pak Ustadz. Sama-sama. Sahabat Azakir, mumpung nyawa masih ada di kandung badan, dosa kita sudah banyak. Betul. Perbanyak kita istighfar, perbanyak kita berbuat amal soleh. Semoga amal kita lebih baik, lebih berat timbangannya nanti di kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar. Demikian sahabat Azakir bincang-bincang perkara iman. Semoga sahabat Azakir semuanya pada sehat semuanya. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.